Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Barna TV. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Haji Muhammad Ru'i. Beliau adalah owner daripada Bintang Madura Stable dan sekaligus adalah sebagai ketua Pordasi Jawa Timur. Apa kabar Pak Haji? Sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak Bagus. Terima kasih nih waktunya Pak Haji, luar biasa. Saya kali ini berada di kantornya beliau di daerah Gresik gitu ya. Beliau di Gresik ada kandang kudanya, di Madura Bangkalan juga ada kandang kudanya. Namun kali ini saya mau nanya-nanya ini Pak Haji tentang apa sih awal mulanya gitu ya. Bagaimana, ini pertanyaannya tepat, bagaimana awal mulanya Pak Haji itu senang memelihara kuda pacu khususnya? Apa Pak Haji? Terima kasih Pak Bagus. Ini Pak Bagus meluangkan waktunya untuk datang jauh-jauh dari Jakarta datang ke Gresik cuma untuk menanyakan tentang awal kita pemilik punya kuda. Yang pertama gini Pak Bagus, waktu itu anak saya Saiful Bahri itu masih TK. Beliau itu ada Haji Ahmad Gresik itu punya kuda ya, kira-kira dari rumah saya yang di pelabuhan Gresik itu ke rumah Haji Ahmad itu 1,5 kilo. Beliau itu sehari-hari ada di kuda itu. Nah itu cuman kuda sprint waktu itu. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2006 akhir. 2006 akhir. Nah terus habis itu dia itu habis datang sekolah langsung ke rumah Haji Ahmad itu di kuda itu Saiful Bahri itu. Nah lantas kalau mau makan siang beliau itu harus dikirim ke sana, nggak mau pulang sampai sore baru sore pulang. Terus suatu hari ada balap kuda sprint di Tanah Merah di Bangkalan ya. Terus beliau itu dikasih tahu sama Haji Ahmad itu, akhirnya anak saya ngajak saya. Terus kebetulan waktu itu ada teman saya Haji Karim. Nah, beliau juga ngundang saya, akhirnya datang pas itu ada balap kuda itu di Tanah Merah itu. Terus nyampe ke lapangan anak saya itu ya berontak minta belikan kuda. Nah, akhirnya kita terus ngomong terus sama teman-teman suruh carikan kuda, nggak dapat Pak Bagus. Waktu hari itu nggak dapat. Akhirnya Saiful tuh marah-marah. Jadi orang di lapangan sudah pulang semua. Nah, orang pemilik kuda itu tinggal saya, terus ada beberapa orang. Akhirnya kita pulang juga. Ipul itu marah. Nah, terus sampai naik ke mobil dapat kira-kira 10 menit beliau tidur di mobil. Sampai tidur sampai malam, paginya bangun langsung ingat kuda lagi. Minta berapa waktu itu Ipul kurang lebih sekitar TK itu berapa ya, 4 tahunan ya. 4 tahun ya. 4 tahun ya kan. Lah habis itu saya terpaksa membeli kuda itu punya orang nggak dijual Pak Bagus, namanya Marlena kuda itu. Akhirnya saya beli pertama berarti itu kuda ya? pertama nama Marlena. Lah terus akhirnya kita itu dapat satu. Beliau berontak lagi, minta lagi. Jadi harus ada minta 2 kuda lagi. Nah, terus saya belikan lagi namanya Marsanda. Nah, terus habis itu kita itu beli lagi Angling. Angling ya, namanya itu Angling. Nah, habis itu dirawat kita di balap Pak Bagus. Nah, jadi di balap itu akhirnya nomor 2 yang Marlena itu. Nah, yang Marsanda nomor 1 Pak Bagus. Nah, akhirnya dari situlah kita itu senang, kok saya tambah senang, saya sendiri senang. Nah, akhirnya Pak Bagus habis itu ada sprint lagi ya, kita dibalap lagi terus semuanya dua-duanya 3 ekor sama Angling itu, Angling nomor 3, terus yang Marlena nomor 1, terus Marsanda nomor 1. Akhirnya 3-3 aja itu nomor 1. Kalau di sprint itu kan ada banyak kelas Pak Bagus karena satu hari itu kuda itu lari 4 kali. Jadi ada kelas C ya, kelas B, kelas A, ada kelas A super. Jadi satu kelas itu diambil kuda itu 6 ekor yang menang. Yang nomor 3
Nomor 1 atas, nomor 1 bawah, 2 atas, 2 Kayak bawah. model karavan sapi ya. Nah, Bagus itu kayak modelnya gitu ya. seperti balapan sapi itu. Jadi nggak pakai pelana, joki itu Pak Bagus. Lah akhirnya kita itu karena kita sendiri merasa senang Pak Bagus, kita cari. Nah, akhirnya kita dengar ada pacuan di Blitar. Oh, Pacuan Blitar. Ya, Blitar. oke. Di Pikatan ya. Ikatan. Ya, ya. Itu kalau nggak salah waktu itu piala Pak Soekarwo. Pak Soekarwo. Lah, Pak Sunaryo, Pak Sunaryo. piala Pak Sunaryo, Oke. piala Sunaryo. Lah habis itu karena kita itu melihat yang ngajak orang saya namanya Saru yang di Madura itu saya ajak. Terus Habib almarhum sudah Habib itu saya ajak, banyak kita itu. Terus termasuk Haji Ahmad yang ada di Gresik itu kan termasuk guru-guru kuda saya gitu loh Pak Bagus. Akhirnya sampai Blitar ada nama kuda itu, nama satunya John Bejo. Apa? John Bejo. John Bejo. John Bejo. John Bejo itu saya tanyakan punyaan Tomboati. Oh, ini. Tomboa itu yang pemiliknya siapa Pak Haji Munawir? Pak Saya Haji belum Munawir. kenal ya kan. Belum kenal waktu itu. Belum Mas, belum. Cuma namanya aja saya tahu. Waktu itu John Bejo itu dilarikan nomor 2. Akhirnya nomor 2 itu beda hidung. Lah akhirnya terus saya kejar, terus suruh urus, suruh tanyakan. Akhirnya kita beli itu 40 juta. Waktu itu tahun 2000. Waktu itu John Bejo. Waktu itu kelas C. Oh, kelas C. Oke. Kelas C. Kelas T, kelas Berarti itu tahun 2006. Masih 2006 apa? 2007. 2007. 2007 awal. Oh, iya, iya. 2007 awal itu terus ada lagi namanya kuda itu Patriot. Patriot itu punya Pak Bang Solo. Oh, oke. Bang Solo, terus habis itu saya itu dibeli juga punya Bang Solo itu. Dibeli 35 kalau nggak salah itu, seingat saya waktu itu. Nah, jadi kita itu akhirnya untuk pacu punya 2 kuda. Mau rencana saya mau dibikin sprint Pak Bagus. Jadi akhirnya diukur di Madura ketinggian nggak masuk. Nggak masuk. Lah akhirnya dilatih sama Saru itu dilatih pacu. Waktu itu kan Pak Saru itu nggak punya pengalaman untuk dipacu. Pengalamannya di kuda sprint ya kan. Akhirnya 1 bulan kemudian kalau nggak salah 1 bulan setengah atau 1 bulan 1 minggu lah di Blitar ada pacuan. Jadi ada pacuan saya bawa 2 ekor itu Patriot sama John Bejo. Setelah dilarikan Pak Bagus, alhamdulillah beliau nomor 1 di belakang. Yang nama John Bejo itu. Karena berubah perawatan. Karena juga berubah pola pelatihan. Pola makan, mungkin pola pelatihan. Alhamdulillah itu nomor 1 dari belakang. Yang namanya Patriot itu nggak jadi lari, mau lari hari ini tadi malam sakit perut. Lah disitulah karena keluarga saya, almarhum istri saya juga ngumpul, anak saya, Laila itu. Lagi disitulah kita itu gelisah. Gelisah apa ya? Kecewa gitu loh Bagus rasanya ke pelatih ya kan. Terus anak-anak saya, Laila itu di nyupport saya. Abang nggak usah susah, nggak usah gelo. Apa cari kuda yang lebih banter lagi, bilang gini ke saya. Akhirnya Pak Bagus, saya itu kuda 2 ekor itu ditaruh di kenjeran. Taruh di kenjeran itu kira-kira itu 1 minggu di sana itu saya ke kenjeran. Akhirnya ketemulah dengan Pak Haji Badri. Pokok kuda ya kan, ketemu dengan Pak Haji Badri, terus dengan Pak Anton, terus waktu itu yang aktif di sana Pak Haji Badri, Pak Anton, Pak Agam. Pak Agam ya, terus Pak Sukoco. Pak Sukoco. Lah terus kadang-kadang ya Pak Halim cuman jarang-jarang ya ke sana. Cuman dengan saya ketemu. Lah itulah ini yang semuanya kita anggap guru saya. Guru kuda gitu loh, Agum. Jadi yang waktu itu kita punya 2 ekor. Saya dipanas-panasin, dibakar lah Pak Bagus. Sama Pak Haji Badri ya dibakar saya, Ji. Kalau punya kuda 1 itu nambah umur 5 tahun katanya. Akhirnya yang benar Pak Haji, iya benar lah. Akhirnya kita kan habis nonton kita Sabtu kan manjangin, beliau datang semua ya kan, ya Pak Agam juga semuanya ada di sana. Akhirnya kita dibakar dengan minyak tanah. Ya memang kita itu sudah senang Pak Bagus, dikasih minyak tanah segini sudah kebakar, saya sudah meledak. Nah akhirnya kita panas lihat punya kudanya orang kok bagus-bagus ya kan.
Nah, waktu itu Pak Haji Badri itu masih ada namanya kuda jubah putih. Jubah putih. Oke. Nah, jubah putih itu kan menang-menang terus ya kan. Mau dibeli nggak boleh. Nah, alasannya dengan Bu Haji nggak boleh waktu itu. Akhirnya kita cari ke Sumatera, Pak. Ke Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Nyuruh Arifin Kediri. Oke. Nah, akhirnya Arifin itu dapat kuda 4 ekor satu kali berangkat. Nah, terus akhirnya diturunkan di Kenjeran langsung dilatih, Pak. Dilatih, terus beli lagi, suruh berangkat lagi, saya ke sana dapat lagi 4 ekor lagi. Nah, jadi 8 ekor. Jadi punya 10. Karena hati itu sudah kebakar, Pak. Kebakar senang kuda ya kan. Nah, akhirnya kita dengan di sana itu, Pak, dengan Pak Haji Badri, ya Pak Agam, Pak Sukoco, terus sama Pak Anton, saya diajak ke Jakarta, ke Pulau Mas. Tahun 2007 juga berarti? Tahun 2007. Untuk ikut pacuan? Untuk pacuan. Nah, berarti ada 8 ekor yang ikut? Yang saya bawa Jakarta itu 8 ekor kuda. Nah, akhirnya Pak ya dilatih di sini, kita dapat pelatih di sini ya dibantu dengan Pak Yori, pelatihnya Pak Agam, saya ngampung. Dari Lampus. Pak Yori Lampus, ngampung ke sana, terus akhirnya dilarikan di Jakarta, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Yang dari Sumatera tadi itu ya, nomor 1 di belakang, nomor 2 di belakang, nomor 3. Tapi itu ada yang nomor berapa ya? Itu dari belakang semua, di bertiga, tapi bukan dari depan ya. Ada yang nomor 4 benar, memang ada, Pak. Nah, di situ saya agak pusing. Kecewa lagi? Ya. Pokoknya kita ini tidak harus menang kuda saya, harus punya kuda yang masuk nomor. Terus kebakar. Akhirnya kita suatu saat kemudian ada namanya itu kuda Praba Tanjung Sari. Praba Tanjung Sari itu yang punya Pak Alek Asma Suburoto. Oke, Asma Suburoto, ya. Nah, terus cuman kuda itu sudah didaftarkan 2007, kalau enggak 2008 itu sudah didaftarkan ikut Kalimantan, Pak, ke Jurnasnya. Nah, kan aturan itu kalau sudah didaftar ke Jurnas kan nggak boleh dirubah ya kan. Habis penyisian beliau itu menang, akhirnya dibeli saya. Nah, tapi nama tetap atas Kalsel ya kan. Pemilik saya. Nah, terus saya beli 125, Pak. Nah, jadi kita beli 125. Nah, terus setelah final, Pak, saya datang dengan istri saya. Nah, alhamdulillah beliau itu nomor 1. Oh, kelas pemula ya? Kelas pemula AB. Itu yang membuat kebanggaan pertama yang di Pulau Mas. Ya, tapi ngomong-ngomong sekarang akhirnya berapa ini Pak Haji kudanya nih? Lah habis itu, Pak, sekarang sudah banyak, Pak, kalau bicara itu. Oh gitu ya? Sudah terus banyak. Menerus. Kalau setelah berapa benang itu, Pak, kita tambah panas, ingin lagi beli. Beli lagi juga saya itu itu kalau nggak salah dipegang Pak Eki di Bandung, Arcamani, bukan Arcamani, di mana itu di sebelahnya Arcamani itu, Pak? Tegalega. Apa yang namanya ya? Di sana ada lagi 1. Nah, jadi akhirnya menang-menang juga. Menang-menang terus itu perempuan. Jadi kita tambah lagi, Pak, tambah lagi. Akhirnya, Pak, habis itu pelatih Jakarta tuh Pak siapa ya namanya ya, yang dulu itu di Pulau Mas. Di Pulau Mas itu akhirnya saya digeret akhirnya beli kuda pejantan dari Sumatera. Pejantan apa itu? Celobret, Pak. Gitu. Apa namanya, Pak? Namanya itu apa ya dulu ya? Lupa saya. Namanya. Nah, akhirnya Pak di situ ngembang terus, Pak, ya kuda saya itu tidak ukuran. Kurang lebih sekitar 50. Waktu itu saya beli terus termasuk sampai beli Lailatul Qadar itu dari Jawa Tengah. Waktu itu. Lailatul Qadar. Terus ada kuda yang namanya Raju. Raju itu saya nonton itu, Pak Haji. Karena senang begitu menang langsung ada lagu dangdut Raju.
Gini, Ya, itu masalah, itu Raju itu dari almarhum Pak Alek Asma Subroto juga. Oh, gitu. Dia itu Raju itu Pak, saya nggak senang ke kudanya, kan kudanya kurang dilihat kurang cakep gitu loh, maksud saya. Pak almarhum itu memaksa saya suruh beli, harganya cuma 40 juta Pak. Lah terus namanya aslinya Ek Patangga, aslinya. Ek Patangga itu dengan saya dirubah Raju Ek Patangga, ya kan. Akhirnya dilarikan. Itu yang pertama lari di pegang saya itu nomor 3. Terus akhirnya nomor 2. Tapi alhamdulillah Pak, pas waktu ke Jurnas seri 2 itu seri 1 itu kalau nggak salah tahun 2011 kalau nggak salah. Itu akhirnya menang. Lah itu pas saya panas-panasnya memang kuda saya waktu itu kalau nggak salah itu 75 ekor kuda. Wah, waktu itu 2011 ya. 2011 itu kalau nggak kurang lebih 75 sampai 80-an kuda. Waktu itu. Waktu itu 2011 Pak Haji sudah ikut derby nggak, Indonesia Derby? Iya itu. Oh, yang itu tadi. Ya, itu kan Indonesia Derby yang Raju juara 1 itu, juara 1 di kelas remaja. Oh, kelas remajanya. Kelas remajanya itu kan Raju. Pas kebetulan waktu itu kan biasanya kita itu ada hiburan ya kan, ada hiburan apa ya, elektron, orkes gitu ya kan, ngadakan pacuan di Jakarta itu. Itu habis itu kan kita memulai diadakan Madura Derby itu kalau nggak salah tahun 2009 kalau nggak 2010. Itu inisiatornya siapa Pak Haji? Madura Derby itu? Yang Madura Derby itu dari saya. Kebetulan waktu itu ada Basakur almarhum juga ya kan. Terus kita koordinasi, ini kita punya konsep ya biar Madura ini bangkit di kuda, diadakan Madura Derby. Jadi ini kita ngadakan Madura Derby ini sebetulnya supaya orang Madura itu banyak yang piara kuda yang di Jakarta. Saya gini kan. Mbak Basakur dukung biayanya berapa Ji? Ya mungkin kurang lebih sekitar 350 sampai 400. Bawahnya 300 lah. Saya bilang mungkin Mbak kalau ke Basakur uang segitu nggak ada artinya. Kalau pas punya rezeki satu hari sudah dapat, saya gini kan. Dia langsung keluar Pak. Waktu itu 150 juta dikasihkan saya. Ya terus dengan saya, tapi alhamdulillah semuanya saudara kita, teman-teman kita yang di Pulau Mas kayak Pak Haji Munawir, Pak Edi Sadar, semuanya ya Pak Haji Il ya kan, terus King Halim itu semuanya membantu Pak. Akhirnya tiap race itu penuh itu bantuan dari teman-teman, sponsor ya kan. Lah akhirnya uang kita yang sudah terkumpul 300, almarhum di 150, saya 150, tekan 300. Akhirnya masih ada kembaliannya karena ada dibantu teman-teman tadi itu. Berapa kali selama tahun 2011 sampai sekarang Madura Derby? Saya punya dokumentasi agak banyak itu tentang Madura Derby. Berapa kali Pak? Itu kalau nggak keliru Pak itu 3 kali yang diadakan. 3 kali Madura Derby. 3 kali diadakan Madura Derby itu. Akhirnya 2014 itu nggak ada. Pas saya sakit. Gitu. Terus habis itu belum Mas nggak ada ya, sampai sekarang belum ada Madura Derby. Lah waktu itu kita mau rencanakan kita diadakan di Jawa Tengah di Salatiga. Saya sudah bicara sama Pak Novi ini rencana kita ini mau mengadakan Madura Derby, saya taruh di Salatiga, saya gunakan. Nggak apa-apa, kecampakannya Pak Novi. Nah terus habis itu saya ngomong ke Basakur almarhum itu kurang berkenan gitu loh Pak, minta dia bikin di Madura Derby. Di Madura nggak ada lapangannya. Ya akhirnya molor-molor nggak jadi sampai sekarang. Di lapangan pacuan kuda Coban Jaya nggak pernah melaksanakan Madura Derby? Belum. Karena kita belum dapat teman yang untuk menyatu, untuk kayak seperti Basakur ya. Kita itu semua kita ada ketekoran cuma 200 juta bisa dibagi 2 gitu. Seperti itu. Tandemnya lah. Termasuk. Pak Haji, ada satu hal nih. Membiayai kuda gitu ya, itu kan mahal. Betul. Pak Haji sekarang katakanlah punya 60 ekor kuda, itu saya dengar-dengar, nggak tahu benar apa tidak,
biayanya sekitar 150 juta sampai 200 juta per bulan. Per bulan. Besar banget Betul. itu Pak Haji. Betul, betul. Itu uang dari mana ini? Apa sih usahanya Pak Haji ini? Ya gini Pak Bagus, kita itu sebetulnya kalau usaha kita itu dari rongsok Pak. Ya, Nah rongsok itu besi ya? Besi ya, besi itu kita itu memang di Gresik ini awalnya mohon maaf Bagus ya, kita cerita awal ya Pak Bagus ya. Nggak apa-apa. Nah kita awal ini kita ke Gresik ini Pak Bagus karena dengan guru ngaji, dengan beliau saya itu mau ke Bali dulu. Nah tidak boleh pamit mau cari kerjaan ke Bali. Awal mulanya tahun 88 Bagus, dengan guru saya ngaji suruh ke Gresik. Sawahnya kamu di Gresik, insya Allah sawahnya kamu di Gresik. Akhirnya kita ke Gresik. Oh gitu. Nah kita menyewa sepeda engkol, sepeda mini Pak Bagus ya kan. Nah terus kita ngerombeng tuku-tuku, di tuku-tuku cari. Dari bawah ya Pak Haji? Betul, kita tuh cari sak, terus kardus di tuku-tuku itu. Nah sama almarhum itu kita rumah di sini kampung ke sepupu saya. Waktu itu akhirnya kita dapat 5 bulan kita kontrak di atas laut Pak Bagus. Di atas laut itu kalau ombak itu ya itu blus naik. Waduh. Nah itu bagus. Akhirnya kita alhamdulillah dengan kita dimodali ya semangat kerja, yakin bahwa kita kerja apa itu bisa. Mental badak muka batu, alhamdulillah Allah mengasihi jabatan saya termasuk apa ya kalau saya bilang itu sudah diamanain Allah kita itu sampai sekarang ini. Oh, gitu ya. Jadi gini Pak Bagus, kalau masalah di kuda itu Pak Bagus tadi nanyakan ke saya masalah kuda ya kan, kuda untuk biayanya kan besar. Memang besar Pak Bagus, saya akuin besar. Oh ya. Jadi besarnya kuda ini gini, kalau saya pribadi Pak Bagus ya, kita sebelum punya kuda Pak Bagus, memang itu saya mendirikan supplier itu mulai tahun 2002. Oke. Nah, di Master Steel ada di Mas Pion Gresik sini. Nah, kita nyuplai barang. Terus dari per hari per bulan kita dapat 200 ton ya kan. Sampai ke 1000 ton, akhirnya naik terus. Akhirnya tahun 2005 itu mencapai 4000 ton ya kan. 4000 ton terus sampai 2006 itu sampai 5000 ton. Nah, kita Pak Bagus gini. Kita di kuda itu ya, kita senang kuda ya kan. Kan mulai 2006 akhir kita punya kuda. Tapi alhamdulillah Pak Bagus kuda itu membawa berkah, memang kuda itu sunnah Rasul ya kan. Terus itu Pak Bagus, kuda itu kan cari makan sendiri. Meskipun saya itu banyak biaya di kuda itu. Lah terus dari 5000 ton Pak Bagus kita naik terus ke 7 omset kita. Nilai keberkahan kuda nih. Tiap bulan itu naik 7.000. Terus naik sampai 10.000, 15.000 bagus. Akhirnya kita itu tahun 2008 itu karena kita banyak di Jakarta ya kan. Nah, karena kuda kita itu di Pulau Mas, kita kan sering tiap minggu. Nah, kita beli kantor di Jakarta Pak Bagus. Nah, sekarang itu kantor saya di Bispak. Di Bispak, Bekasi. Jalan apa itu Pak Haji? Nah, di Jalan Pulau Gadung. Jalan Pulau Gadung. Akhirnya kita 2008 punya kantor di sana, Pak Bagus. Akhirnya kita di sana ngembangkan usaha yang seperti di sini di Jakarta, supplier, Pak Bagus. Termasuk nyuplai ke Krakatau Steel ya? Semuanya. Krakatau Steel itu dulu ya, terus Garuda. Waktu itu cuman pabrik kita Garuda, Sentral, Krakatau Steel itu yang di sana itu dulu kan masih biayanya Krakatau Steel. Nah, terus habis itu Pak Bagus dia berkembang. Disitulah kita mengangkat itu omset saya sampai ke 25.000 ton Pak Bagus. Sampai seperti itu kan? Seperti itu. Pak Haji meyakini nih ya bahwa memang ada kaitan antara bisnisnya Pak Haji dengan nilai keberkahan dengan memelihara kuda itu. Kalau pemikiran saya Pak Gus, mungkin itu ya bukan saya aja saya rasa Pak Gus. Mungkin semuanya pemilik kuda bisa merasakan, terutama akan senang Pak Bagus. Kita jangan sampai menaik omset kita Pak Gus. Kita kadang-kadang capek dari kantor ya kan, langsung ke kandang kuda itu sudah senang hati ya kan. Lah ditambah lagi Pak Bagus itu omset kita rezeki kita nambah lah. Semuanya memang dari Allah, rezeki dari Tuhan yang Maha Esa itu memang bagus. Itu cuma pelantarannya kan kita milik kuda. Karena di saya ada, kita ini nambah biaya ini. Biasanya operasional satu bulan itu 400, 300 atau 500 juta ya kan. Wah ini tambah biaya kuda ini kurang lebih sekian. Kita sama semangat kerja Pak Bagus. Gitu. Itu akhirnya Pak Bagus. Jadi memang
kalau saya amatin kalau di kuda itu memang kita tuh beda Pak Bagus. Ya. Apalagi kuda mendang Pak Bagus. Saya terus terang Pak Bagus ini ya saya sering komentar dengan teman-teman saya mau supaya lebih senang. Oke teman-teman kuda ini Pak Bagus. Kalau ada pacuan Pak Bagus terutama di Pulau Mas ya kan. Pulau Masnya tempatnya kan memang tempat istimewa kalau memang saya kan. Jadi kalau itu semuanya keluarga ikut ya istri ikut ya kan, anak ikut ya kan, kopi ada, rokok ada Pak Bagus. Terus kuda juara 1. Dunia nggak ada yang punya Pak Bagus. Milik saya semua waktu itu. Jadi semuanya waktu itu ngontrak ke saya waktu itu. Waktu kuda juara 1 di Pak Bagus. Pak Haji, bisa digambarkan nggak? Misal satu contoh Raju menang nih. Apa yang Pak Haji rasakan ketika Raju menang gitu? Senangnya kayak apa? Waduh, itu yang tadi saya bilang itu Pak Bagus. Nah. Dunia itu loh enggak bahwa dunia itu milik saya semua waktu itu Pak Bagus. Oh, gitu Memang ya? iya. Kalau pas Raju menang Pak Bagus itu bukan bukan berapa detik. Bukan cuma 5 menit ya kan kita merasa senang menguasai dunia ya kan. Itu sampai satu hari satu malam saya masih merasa senang hati saya itu. Oh begitu? Iya. Dan itulah yang akhirnya terinspirasi untuk giat bekerja gitu ya? Ya betul. Alhamdulillah. Maka riwayat saya Pak Bagus, kuda itu yang kita memenang di Jakarta awal mula pada Tanjung Sari sampai sekarang Pak. Itu masih ada di Madura jadi bapon. Oh gitu? Iya. Masih hidup? Masih hidup. Wah, masih punya barusan 3 bulanan masih udah lahir. Jadi mau dibeli orang mau beli orang terus saya nggak boleh. Karena ini kuda ini terus terang itu kesayangannya istri saya mulai dulu nggak boleh dijual-jual saya bilang. Ya, Karena saya sempat menjual anaknya satu Pak Bagus itu dimarahin saya. Nah, akhirnya kita nggak berani jual apalagi pada Tanjung Sarinya anaknya itu sudah nggak berani jual kalau anaknya itu. Saking sayangnya senang dan dia itu beriwayat menyenangkan saya pertama. Oh gitu. Jadi memang dipelihara yang betul-betul dia itu supaya awet muda terus gitu loh. Iya. Jadi kan penting bagus untuk itu bagus. Pak Haji, ini pertanyaan terakhir nih terkait dengan masalah Pak Haji posisi sebagai Ketua Pordasi Jawa Timur. Nah, saya dengar-dengar melalui podcast kami dengan Ibu Ketua Umum Triwati Marsiano, rencana tahun 2022 ini Kejurnas Seri 1 sama Seri 2 rencananya akan dilaksanakan di Pacuan Kuda Pasuruan, Jawa Timur. Kira-kira Pak Haji sebagai Ketua Pordasi Jawa Timur siap nggak? Saya Pak Bagus terus terang, saya sangat senang hati ya Bagus ya. Saya sangat senang. Apalagi Ketua Umum mau naruh. Andaikan tidak pandemi Bapak Bagus ya, kita itu semuanya tiap tahun ini saya akan minta di Jawa Timur untuk kejurnas itu. Karena ini kendalanya kadang-kadang pandemi sekarang ini Bapak Bagus ya. Semoga lah nanti cepat selesai. Lah itu saya sangat senang, Betul Bagus. Dari sisi persiapan kira-kira siap lah ya. Kalau persiapan itu semuanya kemungkinan besar sangat siap. Karena waktu itu Pak Bagus saya sendiri ingin diadakan kejurnas di Jawa Timur ini tahun 2017 kalau 2017 kalau nggak salah. 17 saya ngadakan kejurnas Seri 2 itu saya taruh di Joban Joyo waktu itu. Kalau nggak 2017 2016 waktu itu Pak Bagus. Lupa sudah saya taruh di sana. Saya minta ke PP Pak waktu itu Pak Edi Sadat dengan Pak Munawir. Waktu itu gini, karena kita itu waktu itu kan ngajukan awalnya terus belum di ACC akhirnya setelah mau hari kurang lebih itu kurang beberapa bulan di ACC Pak Bagus. Tapi waktu itu Pak Bagus kita pas habis sakit ya kan ekonomi lemah saya itu lemah ya kalau memang aset masih banyak ya kan masih banyak cuman dengan uang tunai waktu itu kita itu termasuk masih kepepet Pak Bagus. Nah biaya waktu itu sedangkan waktu itu agak besar Pak Bagus gitu dari pemerintah provinsi itu ya memang kita mendadak kan yang ngajukan ya kan seharusnya kan satu tahun sebelumnya kan sudah ngajukan ya kan kegiatan itu dapat cuman nggak seberapa tapi alhamdulillah Pak Bagus waktu itu dengan kerja kerasnya teman-teman meskipun kurang lebih waktu itu berapa ratus juta gitu loh biayanya kan akhirnya banyak teman-teman dibantu Pak Bagus terlaksana itu memang mewahnya luar biasa dan senangnya khususnya keluarga Jawa Timur itu sangat senang
karena apa? Nggak jauh-jauh kita ngirim kuda ke Jawa Tengah ya kan, ke jurnas ada di Jawa Timur. Itu saya senang, apalagi saya mungkin ya teman-teman kuda yang lainnya lebih senang. Cuman ini karena ada kendala di pandemi ini ya, semoga lah besok lusa, bulan besok atau bulan lusa ini semuanya longgar lah Pak Agus ya. Kalau ini program saya gini Pak Agus, itu saya minta waktu itu saya bilang ke Ibu Ketum, minta semuanya agenda ke nasional saya minta di Jawan Joyo Pak Bagus waktu itu. Ya termasuk piala apa ya, kadang-kadang itu kan banyak ada program kalender banyak ya kan. Nah, itu saya minta waktu itu di sana Pak Bagus. Nah, kebentur pandemi ini nggak jadi. Mudah-mudahan tahun 2022 amin jadi ya, amin. Mudah-mudahan ini jadi. Apa kira-kira himbauan Pak Haji kepada komunitas pacuan kuda di Jawa Timur? Silakan Pak Haji, bisa mengimbau langsung kepada ini ya. teman-teman Semoga pandemi ini cepat selesai, aman semuanya. Jadi event-event khususnya di kuda itu dilonggarin oleh pemerintah. Kita pasti bikin tiap bulan paling enggak 2 bulan sekali yang adakan event pacuan ya, kelas A, apa Jatim Derby. Terus semuanya yang ada di waktu itu, malah kita itu akan mengadakan Madura Derby biar hidup Pak Bagus untuk tahun 2002 ini. Ya tempatnya tetap di Joban Joyo karena nggak ada lagi lapangan istimewa selain Joban Joyo, nggak ada kalau di Jawa Timur ya kan. Nah itu mungkin besar Pak Bagus itu di sana nanti Pak Bagus. Mungkin perlu ada persiapan dari teman-teman komunitas pacuan kuda se-Jawa Timur. Saya lihat juga sudah bertumbuh pesat gitu. Gini Pak, saya lihat itu mungkin sekarang ini karena musim pandemi ini Pak Bagus ya, kuda itu memang semuanya teman-teman nambah banyak. Owner-owner yang baru ya kan. Nah, terus masuk orang Madura yang ada di Jakarta banyak. Cuma ya kendalanya ini. Ya ini cuma waktu kemarin belum pandemi itu senangnya kuda luar biasa ke atas ya kan. Nah, karena pandemi nggak ada pacuan ya down lagi Pak Bagus. Intinya seperti itu. Dan mengeluarkan biaya kuda itu sia-sia gitu loh Pak Bagus. Karena kalau kuda pacu 1 ekor itu paling murah itu 5 juta Pak Bagus. Kalau semula 10 ekor dilatih sudah 50 juta. Seperti itu. Mungkin ada pesan atau himbauan ke seluruh komunitas pacuan kuda se-Indonesia Pak Haji. Mungkin ada apa yang perlu disampaikan Pak Haji kepada teman-teman pacuan kuda se-Indonesia? Gini, bisa disampaikan semuanya teman-teman, terutama di teman saudara kita yang di PP ya, di Pemprov lainnya ya, semoga nanti ke depannya ini semua nyaman mengadaan pacuan, event pacuan di mana-mana, di Sumatera, di Manado, Jateng, DIY, terus di Jawa Timur. Ini kemungkinan semuanya mengharap Pak Bagus ya, khususnya mungkin yang stable besar ya kan, itu kemungkinan mengharapkan semuanya pacuan ini cepat diselenggarakan di mana-mana Pak Bagus. Ya semoga lah semangatnya tetap terus semangat untuk memiliki kuda. Ya semangat. Maju terus. Maju terus ya Pak Haji ya. Tidak boleh mundur. Ya, Bintang Madura Stable sudah merintis mungkin di equestrian Pak Haji. Kebetulan Pak Bagus itu waktu itu saya kan beli lapangan, beli tanah di kebetulan kalau di Madura kita itu ada ya. Kalau dibandingkan dengan Pak Jimonir ya jauh beda. Dia kan ribuan hektar. Saya kalau saya paling ya ratusan hektar cuman kalau di Madura ya kan. Nah, di Gresik ini waktu kapan hari itu saya beli itu 8 hektar. Kebetulan dekat kantor. Jadi program saya itu kalau pusing habis meeting mikir di kantor langsung ke kuda ya kan, sudah enak ya kan, pikiran itu sudah longgar, sudah merasa senang. Nah, jadi waktu itu saya beli, mau direncanakan untuk lapangan pacu ya, terus sama equestrian gitu. Karena waktu itu lapangan yang tanah yang pas di sebelahnya nggak kena, jadi untuk lapangan pacu nggak bisa cuman untuk latihan aja 500 meter cuman. Akhirnya kita bikin tempat equestrian, sudah lama Pak Bagus sudah ada di sini. Oh gitu. Iya, andai kan Pak Bagus itu ada waktu kemarin lusa kan janjian dengan saya, itu Pak Bagus saya bawa ke lapangan yang saya baru ini. Ini kan yang saya program itu kan mau dibikin semuanya ada Pak Bagus, event gitu loh Pak Bagus, termasuk tempatnya olahraga abad. Termasuk mungkin
Horseback Archery panah berkuda ya. Sudah ada lapangannya itu di sini. Oh, juga sudah ada ada. ya? Ah. Iya. Yang jadi itu ya sudah 2 itu. Cuma lapangan pacuan masih belum. Iya. Untuk latihan 400 kalau nggak 500 meter sudah ada. Sudah ada, ya. Yang di sini dan kalian dekat kantor Pak Agus. Tapi alhamdulillah Pak Agus ya untuk yang latihan itu juga lumayan Pak Agus. Iya. Meskipun lapangan belum terlalu mewah ya. Iya. Sukses terus untuk Bintang Madura. Amin, Label, amin, gitu amin, ya. amin, amin, Pak Haji amin. ya. Pak Haji, terima kasih banyak nih. Sama-sama, Waktu yang Pak Agus. diberikan. Sama-sama, Pak Dan Agus. Semuanya sukses kudanya, sukses usahanya. Tambah Amin, sukses amin, gitu amin ya, ya Pak Rabbal Haji, ya. alamin, amin, amin. Terima kasih sekali Amin, lagi. amin, amin. Oke. Ya. Syukron. Iya. Terima kasih semuanya pemirsa Barna TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Madura Sebel, saudara-saudara, 15 Juni sebagai juara kelas remaja. Ada satu suratan tidak asing lagi dengan kuda-kuda, jago-jago muda. Saat ini untuk sementara cepat sekali pertandingan saudara-saudara. 2-3 adalah Jangan lupa like, subscribe, dan share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Bahana TV. Teman-teman komunitas berkuda se-Indonesia, mari kita tonton Bahana TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Hai konco-konco, tonton ya Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mari rekan-rekan semua lihat Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.